Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata berdiri menurut pendapat orang awam berarti tegak, bertumpu pada kaki. Bangkit lalu tegak, tegak tidak berbaring, bertumpu atau mandiri. Sedangkan teguh dimaknai kukuh atau kokoh atau kuat, tetap tidak berubah dalam pendirian, kesetiaan, iman atau keyakinan. Sementara kukuh berarti kuat, tercacak atau terpancang pada tempatnya. Kemudian goyah artinya tidak kukuh atau tidak kuat. Tidak goyah berarti kukuh atau kuat. Jadi berdiri teguh, tidak goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan dapat dimaknai kukuh, kuat, tetap tidak berubah dalam pendirian, serta setia dalam melayani berbagai pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku, berdiri teguh, tidak goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan juga berarti kuat serta setia memberikan pelayanan firman Tuhan, baik dalam pelayanan sekolah minggu, ibadah, doa, ucapan syukur, pujian penyembahan, pemberitaan firman Tuhan, ataupun pelayanan gereja lainnya. Saudara-saudaraku, apa maksud dari berdiri teguh? Perhatikan bahwa dalam pasal 15 ini Rasul Paulus juga mengeluarkan frase berdiri teguh pada ayat 1 dan 2. Di sana Rasul Paulus menyampaikan agar jemaat di Korintus berdiri teguh dalam Injil, yaitu berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus, ayat 3 dan 4. Kematian dan kebangkitan Kristus berbicara tentang keselamatan yang kita peroleh melalui iman. Kita beriman pada Injil tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Karena itu frase berdiri teguh tentunya berarti tetap kuat di dalam iman. Bukan iman yang besar, melainkan iman yang benar. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Iman ini kita dasarkan pada Injil. Karena itu dalam pelayanan kita, jadikanlah Injil yang menjadi pusat pelayanan kita. Kita terus belajar kebenaran Injil agar terus bertumbuh. Mari kita belajar kebenaran Injil baik melalui perenungan setiap hari, juga dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik di gereja maupun di dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Saudara-saudaraku, lewat nats firman Tuhan ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama, berdiri teguh dalam pelayanan. Paulus mengingatkan kepada kita semua agar kita tetap tegak bertumpu pada kaki sendiri, agar kita dengan kukuh dan kuat melayani firman Tuhan, supaya kita tetap setia dalam pelayanan firman-Nya, agar kita tidak lemah dalam pendirian untuk melayani Tuhan, supaya semangat dan kesetiaan iman dan keyakinan kita semakin kuat dan dahsyat dalam memberitakan Injil Yesus Kristus dan membawa sukacita dan damai sejahtera. Yang kedua, jangan goyah. Saudara-saudaraku, dalam perkataan lain Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita tegak berdiri dalam melayani Tuhan, agar iman kita semakin kuat terpancang pada ajaran firman Tuhan,
supaya kita tidak goyah untuk melayani Tuhan. Hal yang sama juga Daud mengajak kita untuk tidak goyah dan dekat dengan Tuhan. 2 Samuel 22 ayat 37, bahwa apabila kita hidup bersama dengan Tuhan Allah kita yang ajaib, maka kita akan kokoh dan kuat. Hal demikian karena Dia adalah gunung batu keselamatan dan kota benteng kita, sehingga kita tidak akan goyah. Yang ketiga yang kita pelajari adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihati orang-orang percaya, saudara-saudaranya yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka dan kita senantiasa rajin dan bersemangat dalam pekerjaan Tuhan, agar mereka dan kita selalu bergairah, antusias, senang bekerja di ladang Tuhan. Mereka dan kita selalu punya motivasi yang benar dalam pekerjaan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh melayani firman Tuhan. Secara implisit Rasul Paulus dengan tulus hati menasihati dan mengingatkan mereka dan kita supaya selalu giat dalam memberitakan firman Tuhan dengan penuh sukacita, agar kita memberikan diri untuk melakukan pelayanan pekabaran Injil Yesus Kristus dengan penuh semangat, lebih bersemangat dan sangat bersemangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat yang bisa kita pelajari adalah jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudaraku, Paulus menyatakan bahwa sesungguhnya jerih payah kita tidaklah sia-sia jika kita melakukan persekutuan dengan Tuhan, bahwa persekutuan kita dengan Tuhan akan sangat bermakna dan bermanfaat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bahwa Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang yang melakukan pelayanan pekabaran Injil Yesus Kristus dengan penuh semangat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu tetaplah setia melayani Tuhan, jangan goyah, sebab jerih payah kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Kita layak mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini, karena kasih dan anugerahnya boleh menyapa kita, dan firman Tuhan boleh kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala untuk mengabarkan kabar sukacita itu, sehingga hidup kita, perkataan kita, tingkah laku kita, bahkan seluruh aspek hidup kita dipakai untuk mengabarkan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari tetap semangat jalani hidup ini, lakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, karena apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan Yesus pasti menolong, Tuhan Yesus pasti memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.